Departemen Pelayanan Anak-anak Uni Indonesia Kawasan Barat mempersembahkan. Selamat pagi anak-anak. Kita akan merenungkan firman Tuhan melalui renungan pagi anak. Menjadikan Allah yang pertama. Hari ini tanggal 10 April. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab Roma pasal 12 ayat 19. Pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Daud telah diurapi untuk menjadi raja sebelum Saul mulai menganiayanya. Betapa mudahnya bagi Daud untuk menyingkirkan Saul. Kesempatan demi kesempatan diberikan kepadanya. Tapi Daud berkata, "Aku tidak akan menjamah tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan." Dan dengan sabar, dia menanti Tuhan melakukan dengan caranya sendiri dan dalam waktu yang ditetapkannya. Anak-anak, ingatlah bahwa Tuhan masih tetap dapat membayar jika kita mengizinkannya. Ketua A.V. Olson biasanya menceritakan kisah tentang Tuhan ikut campur tangan pada salah satu negara Eropa pada awal tahun 1930-an ketika dia menjadi presiden dari divisi Eropa Selatan. Di negara ini, Gereja Ortodok Yunani adalah gereja negara dan orang-orang Advent selalu dianiaya. Hanya ketika pergantian kabinet dan mengangkat orang-orang terpelajar di negara-negara barat, maka orang-orang Advent mendapatkan kebebasan. Sekali waktu, raja mengangkat pemimpin gereja kota menjadi Perdana Menteri, maka dia mengangkat sejumlah uskup dan imam menjadi anggota kabinet. Maka segera mereka membuat dekret menyatakan pada tanggal tertentu semua gereja dan sekolah Advent akan ditutup. Percetakan Advent akan disingkirkan dan semua pendeta serta kopeltor atau penjual buku akan dipenjarakan. Orang-orang Advent dilarang saling berkunjung ke rumah atau bertemu di jalan. Orang-orang itu berketetapan hendak menghancurkan pekerjaan kita. Sia-sialah para pemimpin kita pergi menjumpai beberapa anggota kabinet, bahkan mereka pergi menjumpai Perdana Menteri sendiri. Tapi dia mengatakan, "Saya telah lama berusaha untuk menghancurkan orang-orang Advent. Sekarang tibalah waktunya dan kami akan melakukan itu." Para pekerja kita mengirim berita kepada pemimpin General Conference. Mereka menetapkan satu hari doa dan puasa dan mengirim berita ke seluruh dunia. Dan pada hari Sabat, banyak di antara nenek kita mengenangnya. Semua orang Advent di seluruh dunia berdoa dan berpuasa, memohon kepada Tuhan agar melindungi pekerjaannya dari kehancuran. Tuhan menjawab doa itu. Beberapa malam sebelum dekret itu dipaksakan, Perdana Menteri pergi ke kamar tidurnya untuk tidur dan tidak pernah bangun lagi. Tuhan telah menumpahkan amarahnya kepadanya dan menyingkirkannya dari kekuasaan. Perdana Menteri yang baru membentuk kabinet baru dan yang pertama dia lakukan adalah menarik dekret untuk menghancurkan Advent. Anak-anak, Tuhan memiliki kuasa. Saya berharap kita memiliki hari-hari untuk berpuasa dan berdoa bagi para pekerja kita di tempat-tempat
di mana kebebasan dilarang, agar Tuhan menolong mereka. Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan melindungi para pekerja Tuhan dimanapun berada. Kiranya Tuhan memberkati kami hari ini saat kami belajar, bermain, dan membantu orang tua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.